Tatkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar, Rasulullah justru menjadi satu-satunya nabi yang mampu memenuhinya. Bahkan, ketika sudah berada di dalam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya, bahkan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong mereka. Termasuk mereka yang sudah berada dalam siksa bara jahanam. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah berikut ini, pada hari kiamat, orang-orang mukmin datang menemui Adam dan berkata, Allah telah memerintah para malaikat bersujud kepadamu, maka mintalah kepada Allah syafaat untuk kami. Namun, Adam meminta kami orang-orang mukmin beranjak dari tempat kami seraya berkata, di sini aku tak bisa memenuhi permintaan kalian. Maka pergilah kepada Nuh. Namun, Nabi Nuh juga memberi jawaban yang sama, di sini aku tak mampu memenuhi permintaan kalian. Orang-orang mukmin tetap bertahan di sana hingga diperintahkan menemui Khalilullah Ibrahim. Mereka lalu menemuinya. Namun Ibrahim menjawab, di sini kami pun tak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah kepada Nabi Isa sebab ia adalah roh dan kalimat Allah. Mereka lalu menemui Nabi Isa, namun ia berkata, di sini aku tidak mampu memenuhi permintaan kalian, maka datanglah kepada Nabi Muhammad sebab ia telah diampuni doanya, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang. Hadis riwayat Huzaimah. Namun hal itu bukan sesuatu yang kebetulan karena Rasulullah memang Rasul yang memiliki perhatian besar terhadap keselamatan umatnya. Bahkan, tatkala diberi pilihan oleh Allah, antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah memilih syafaat. Sebab cakupan syafaat lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Demikian seperti yang diungkapkan dalam salah satu hadisnya, di mana beliau bersabda, apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, sesungguhnya Dia memberi pilihan kepadaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaat, maka aku memilih syafaat. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan, tiket doa mustajab Rasulullah dipersiapkan untuk mensyafaati umatnya di akhirat. Padahal, doa mustajab nabi-nabi yang lain sudah dipergunakan sewaktu di dunia, sebagaimana dalam hadits berikut, yang artinya, setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun, aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaannya, siapakah umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya? Pertanyaan ini penting dijawab agar kita bersungguh-sungguh pada saat ini memperjuangkan tercapainya syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Secara umum, syarat utama mendapatkan syafaat Rasulullah adalah 3. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Hal itu seperti yang ditandaskan dalam sabdanya, artinya, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarat yang kedua adalah meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Hal itu seperti yang digambarkan dalam hadisnya, artinya, aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku pun berkata, umatku,
Lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku. Disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. Syarat yang ketiga adalah pernah mengucap kalimah thayyibah atau kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, sebagaimana yang disampaikan dalam lanjutan hadits di atas. Artinya, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap, la ilaha illallah, dengan ikhlas, hadis riwayat Abu Ya'la. Itulah sepak terjang Rasulullah di akhirat. Sungguh beliau nabi yang paling sibuk di akhirat dan sangat peduli akan keselamatan umatnya. Beliau rela menyimpan doa terbaiknya demi bisa menolong umat dari prahara akhirat. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Syafaat Rasulullah mencakup 1. Syafaat Rasulullah pada hari pengadilan manusia yang sangat mencekam di mana manusia ingin berlari dari mahsyar. Ini yang disebut sebagai syafaatul uzma, artinya syafaat yang besar. Syafaat ini khusus diizinkan untuk kepada Rasulullah saja. 2. Syafaat Rasulullah untuk memasukkan sekelompok orang ke dalam surga tanpa hisab. Rasulullah mengantar mereka, sejak mereka bangun dari kubur hingga ke surga. Syafaat ini juga khusus untuk Rasulullah. 3. Syafaat Rasulullah untuk memasukkan sekelompok orang yang seharusnya masuk neraka ke dalam surga. Syafaat ini juga khusus untuk Rasulullah. 4. Syafaat Rasulullah untuk mengeluarkan sekelompok orang dari neraka. Syafaat ini tidak khusus untuk Rasulullah saja tetapi juga dimiliki oleh para ulama dan aulia. 5. Syafaat Rasulullah untuk mengangkat derajat sekelompok orang di dalam surga. Tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menerangkan kekhususan syafaat ini untuk Rasulullah SAW. Tetapi Imam An-Nawawi menganggap hal itu mungkin. 6. Syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan siksa sejumlah orang kafir. Syekh Al-Bajuri menjelaskan syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan siksa sejumlah orang kafir. Menurutnya, syafaat Rasulullah ini dimaksudkan antara lain untuk pamannya yaitu Abu Talib. Syekh Al-Bajuri berkata, di antara syafaat Rasulullah adalah syafaat Rasulullah dalam meringankan siksa dari sejumlah orang kafir seperti pamannya, Abu Talib, yang menurut satu pendapat ulama, Allah tidak menghidupkannya kembali agar ia beriman. Ini pendapat masyhur. Sementara para pecinta Ahlul Bait berpendapat Allah menghidupkan kembali Abu Talib, lalu ia beriman kepada Rasulullah. Allah kuasa atas segala sesuatu, lihat Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiatul Baijuri ala Matnil Burdah, Surabaya, Al-Hidayah, tanpa catatan tahun, halaman 23. Lalu bagaimana dengan surat Ali Imran ayat 88 yang menyatakan bahwa siksa orang kafir tidak akan diringankan? Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa ayat ini tidak menafikan syafaat Rasulullah. Beliau berkata, firman Allah pada surat Ali Imran ayat 88 tidak menafikan syafaat Rasulullah dalam meringankan siksa sejumlah orang kafir karena yang dinafikan ayat itu adalah siksa kekufuran sehingga ayat ini tidak menafikan peringanan siksa atas dosa selain kekufuran. Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri ala Matnil Burdah, Surabaya, Al-Hidayah, tanpa catatan tahun, halaman 23. Semoga Allah memelihara kita, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan kita dari segala larangannya. Kita juga berharap agar Allah memasukkan nama kita dan seluruh keluarga kita sebagai penerima syafaat Rasulullah.